Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di SJ Art Channel. Oke teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang organologi biola. Kita sebut bagian-bagiannya, apa namanya. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sama. Tapi yang kita bahas kali ini adalah biolanya orang Sasak. Ano? Kane pada potana baru di sini. Aku dengar ni ya tua ni potana. Dalam mana pada potana ni kembar mengcino nomor sakit. Tinggi arani no ya. Ya, Nama tinggi noda, ya. ini rendah. Ya. Ya. Tua tinggi. Tuh. Gaya ke depan. Sangke cuma daftar sih dari anu ke gili ke Nah, Bulak baik. Kereta ini beta apa kamu ketemu ini men. Tetap aku Yo, dia yes kan cebil lalu nih. Deh. Eh? Dua. Lalu jom Kak deh. Ishak aja. Pada ron lagi. gendeng Ya. permainan. Cuma idong ngabancung Ngano, ada. enggak ada nih dalam rahasianya. Sini. Yang suruh kamu rajin latihan. Ano? Kecuali dua. Enggak ada wah nih dong. Siang. Selain ada ambil. Apa gendeng apa wah ngano nyanyian ngano enggak ada nih rahasia ban di sini Rahasia lagi mau pokoknya. ya ngano pokok lah mau potana jana kembar potana ban di sini. Nah, teman-teman, video barusan adalah cuplikan wawancara kami di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela. Nah, beliau adalah Papu Sayuti. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas perbedaan antara biola dengan piul. Oke, yang pertama langsung saja kita mulai dari sini. Sebelumnya bentuk piul dan biola itu hampir sama, namun ada sedikit bagian-bagian yang berbeda. Nah, langsung saja kita bahas. Mulai dari kepalanya ya, atau head. Kalau di biola namanya head, atau bahasa Indonesianya kepala. Nah, dan kalau piul namanya otak. Nah, otak itu bahasa Indonesianya kepala. Nah, cuman berbeda bahasa saja. Bentuknya hampir sama, cuman karena mungkin menggunakan ukiran manual jadinya ya kelihatan kurang rapi lah, tapi fungsinya ya sama saja. Nah, lanjut kita ke bagian sininya. Kalau di biola ini namanya page, kalau di piul ini namanya pautan. Nah, fungsinya sama dengan page. Nah, cuman penyebutannya namanya saja yang berbeda. Fungsinya untuk menyetem, mentuning. Nah, lanjut kita ke sini. Di biola ini namanya nut atau nut. Kalau di piul ini namanya pelangge. Nah, kita lanjut ke bagian senarnya. Nah, di biola senarnya itu ada empat. Nah, sedangkan di piul itu senarnya ada tiga. Senarnya itu sama senar 1, 2, dan 3-nya. Nah, yang enggak ada itu senar 4-nya. Terus senarnya itu bahannya itu dari kawat biasa, kawat kecil yang biasa dipakai untuk mengikat, pokoknya kawatnya kecil, besarnya sama kayak senar-senar yang ini. Nah, cuma nanti semua senarnya sama besarnya, tapi nanti cuma di stemannya aja, atau di pautan atau di packnya, pas tuningnya itu saja tempat perbedaannya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, yang ini di biola itu namanya neck. Nah, kalau di piul itu namanya blong.
Nah, atau dalam bahasa Indonesianya itu leher. Nah, dan dalam bahasa Inggrisnya itu neck. Berarti di sini cuman berbeda bahasa saja, beda penyebutan bahasa. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang ini, yang hitam ini. Di biola itu namanya fingerboard. Kalau di piul itu namanya papan pembantu. Papan pembantu. Bentuknya sama, nah, tapi cuman namanya saja yang berbeda. Nah, dan di biola dan di piul masih punya yang ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian bodinya. Nah, bodinya kan kalau di biola namanya body ya. Nah, kalau di piul itu namanya awaknya. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya badan. Nah, ke dalam bahasa Inggrisnya body. Berarti di sini cuma beda penyebutan atau beda dalam penyebutannya beda bahasa. Nah, oke, di body kita lanjut ke sini. Nah, di biola ini namanya bridge. Kalau di piul itu namanya tungka atau penungka. Nah, atau dalam bahasa Indonesia tiang penyangga. Nah, kalau di biola ini dibuat dari kayu. Kalau di piul ini dibuat dari batok kelapa atau tangkel. Kalau di bahasa saya namanya tetangkel. Nah, selanjutnya kita ke lubang F-hole-nya. Di biola namanya F-hole. Nah, kalau di piul namanya loang. Lubang itu loang, bahasa Sasaknya namanya loang. Nah, tapi ditambahkan namanya karena bentuknya kayak semet dan bentuknya kayak alis, biasanya disebut loang semet atau loang alis. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian sound post-nya. Nah, di sini letak perbedaan piul dan biola. Kalau piul tidak punya sound post, kalau biola dia punya. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian tail piece. Nah, kalau di piul namanya pengedeng senar. Nah, pengedeng senar. Nah, selanjutnya kita ke bagian fine tuner. Nah, di sini juga letak perbedaan antara biola dan piul. Kalau biola dia memiliki fine tuner, kalau piul dia tidak punya. Nah, langsung dibuatin lubang, 3 lubang di sini, langsung diikat kawatnya di sini atau senarnya, langsung ikat ke sini juga, digulung. Nah, selanjutnya kita ke chinrest biola. Nah, ini juga tempat perbedaan antara biola dan piul. Kalau biola dia punya chinrest, kalau piul dia tidak punya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini. Kalau di biola ini namanya bow. Nah, kalau di piul ini namanya penggorokan. Nah, bahan pembuatannya itu dari kayu, sama pembuatannya dari kayu. Nah, kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, di biola ini namanya hair bow. Nah, kalau di piul ini namanya tali penggorokan. Bahan pembuatan tali penggorokan ini di piul itu bahan pembuatannya adalah ekor kuda. Nah, biasa ekor kuda. Nah, itu yang dari hewan. Ada juga yang bisa dari serat tumbuhan. Nama tumbuhannya adalah sorta. Nah, sorta ini sendiri dia tuh mirip seperti daun nanas. Nah, bentuknya mirip,
dan yang diambil itu serake. Selanjutnya kita ke bagian rosin. Nah, di biola itu namanya rosin. Nah, untuk istilah bahasa Sasaknya saya kurang tahu, kemarin pas wawancara saya lupa untuk menanyakannya. Nah, dan oke, tapi di sini perbedaannya, kalau rosinnya orang Sasak atau rosin yang dipakai biasa di piul itu dia menggunakan menyan. Nah, dia menggunakan menyan, dan ada juga diambil dari getah pohon. Nama pohonnya itu pohon beluk. Nah, itu cara pengambilannya, kulit dari pohon beluk itu disayat. Nah, nanti dari sayatan itu keluar getah. Nah, getah itu nanti kalau sudah keluar, nah didiamkan 1 hari. Nah, nanti pas udah 1 hari baru kita ambil. Nah, baru bisa dipakai untuk menggosokkannya untuk digosokkan ke bau atau penggorokan itu.